Selamat pagi para pemirsa semuanya, pembelajar matematika, pemerhati matematika, orang tua, murid, dan guru pendidikan matematika. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah tentang masukan-masukan dari teman-teman pemirsa untuk pertemuan pertama beberapa hari yang lalu, yaitu tentang suara dan juga kejelasan penulisan di papan tulis. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas masukannya. Dan pada postingan kali ini kami berusaha untuk menjelaskan pertama tentang suara, lalu yang kedua tentang kejelasan penulisan di papan tulis, supaya semua pendengar, semua audiens bisa melihatnya dengan baik dan mengikuti pelatihan ini dengan baik pula. Untuk pertemuan pertama kemarin, kita sudah mencapai sampai hitungan cepat dalam hal ini perkalian, bagian pertama. Maka pada postingan kali ini, kami berusaha untuk melakukan tayangan tentang perkalian, tetapi bagian yang kedua. Dalam proses hitung cepat itu, kita perlu logika-logika yang memadai, jalan mana yang harus kita pilih, bebas pada siapapun juga. Yang penting dia akan mengetahui cara yang terbaik untuk melakukan pengerjaan-pengerjaan matematika. Jadi saya tulis dulu, ini tentang pertemuan sekarang, saya sebut sebagai perkalian bagian kedua. Bagian kedua. Kemarin kita sudah sampai kepada perkalian antara dua bilangan, yang satu satuan dan satu puluhan. Kemudian yang kedua adalah perkalian antara dua bilangan masing-masing dua digit. Jadi puluhan dengan puluhan, atau mungkin belasan dengan belasan, belasan dengan puluhan, dan seterusnya. Dan pada pertemuan kali ini, saya akan mengulangi sedikit, melanjutkan sedikit tentang perkalian antar dua bilangan yang masing-masing mengandung dua digit, tetapi caranya yang agak berbeda. Yaitu pertama, bagian pertama ini adalah kita memperhatikan perkalian antara bilangan 50 dengan suatu bilangan lain. Jadi jadi saya tulis di sini adalah perkalian antara 50 dan 25 dengan bilangan lain. Contoh misalnya, kalau saya mengalihkan suatu bilangan dengan 50, misalnya 50 kali 32, 1600, itu cepat. 50 kali 42, 2100. 50 kali 64, 3200, dan seterusnya. Jadi saya bisa menyebutkan dengan cepat karena ada pemikiran-pemikiran khusus yang harus diterapkan di dalam pemikiran operasi seperti ini. Jadi kenapa demikian? Nah, kita lihat logikanya. Jadi misalnya 50 kali, katakanlah umpamanya 28. Sebenarnya ini kan sama aja dengan saya tulis begini nih. Jadi 50 dikali 2 dibagi 2 lalu dikali 28. Sehingga kalau kita perhatikan di sini 50 kali 2 itu kan 100. Jadi ini sebenarnya adalah 100 dibagi 2 dikali 28. Sehingga dalam pemikiran kami, ini saya mengatakan adalah 200 dikali 14. Karena ini saya bagi dengan 2 ini. Sehingga ketemunya adalah 1400. Nah,
Jadi sebenarnya prosedurnya adalah, di dalam pemikiran kita, itu langsung bilangan yang dikali 50 itu kita bagi 2 aja. Sehingga 28 bagi 2 kan 14. Dikali 100 menjadi 1400. Begitupun misalnya umpamanya 50 dikali 64. Langsung saya jawab, ini pasti 3200. 3200 karena dalam pemikiran saya 64 itu langsung dibagi 2 menjadi 32 lalu dikali 100 jadi 3200. Lagi misalnya 76 dikali 50 berarti 3800. Begitu. Jadi kali 50 itu bilangan yang lain dikali 50, bilangan itu dibagi 2, kemudian dikali 100. Nah, itu caranya. Sehingga kita bisa melakukan hal itu dengan cepat. Nah, sekarang bagaimana kalau perkaliannya dengan 25? Misalnya, pertama itu adalah 25 dikali 28. Ini langsung saya jawab 700. Kenapa? Karena 25 itu sebenarnya adalah 100 dibagi 4. Sehingga sifatnya hampir sama dengan yang perkali 50. Kalau 50 itu 100 bagi 2, 25 itu 100 bagi 4. Sehingga dalam pemikiran saya, kalau 28 dikali 25, ini saya bagi 4 saja. Sehingga ini menjadi 7 dikali 100, jadi 700. Demikian pula misalnya 25 kali 44. Langsung 44 bagi 4 kan 11, jadi 1100. Nah, jadi cepat sekali. Contoh lain, seandainya suatu bilangan itu tidak dibagi dengan, tidak merupakan bilangan yang habis dibagi 4. Nah, berarti kita mungkin perlu mengetahui sedikit tentang pembagian secara desimal. Jadi kalau misalnya 1/4 itu adalah 0,25, kalau 2/4 itu adalah 0,5, sedangkan 3/4 itu 0,75. Nah, sehingga ketika kita mengalihkan 100, nah itu tinggal menggeser komanya aja ke belakang. Misalnya, umpamanya 25 kali 43 misalnya. Nah, ini kan tidak habis dibagi 4. Ini kan 10,75, sehingga dikali 100 ya 10,75. Langsung cepat. Lagi, misalnya yang keempat adalah 25 kali 63. 25 dikali 63. 15,75. Cepat sekali. Lagi, misalnya 25 kali 81. 25 kali 81. Berarti bagi 4 berarti 20,25. Ini. Nah, jadi saya harapkan para pemirsa bisa melakukan itu. Kalau satu bilangan dikali 25 atau 50 dengan bilangan lain yang kita kalikan itu, supaya hasilnya kita bisa dapatkan secara cepat. Karena kita memasukkan ide ini, logika yang benar, ya, tidak salah, sehingga hasil yang kita hasilkan juga akan benar. Kemudian yang berikut, ini tentang perkalian 50 dan 25, saya anggap sudah selesai, karena logikanya tidak terlalu rumit, jadi para pemirsa bisa melakukannya dengan baik. Nah, sekarang satu hal yang ingin saya tekankan di dalam perkalian itu adalah tabel kuadrat. Nah, ini penting, tabel kuadrat. Jadi kita tidak usah memikirkan bilangan yang besar-besar, tapi sementara cukup dari 1 sampai 15 saja. Jadi misalnya ini bilangan kemudian kuadratnya. Kalau bilangannya 1 di sini, maka di sini 1. Kalau 2, di sini 4. Kalau 3, di sini 9. Kalau di sini 4, di sini 16. Kalau di sini 5,
di sini 25. Kalau di sini 6, di sini 36. Di sini 7, di sini 49. Dan seterusnya. Dan seterusnya harus diingat atau dihafal katakanlah. Itu adalah bilangan dari 1 sampai 15. Kuadratnya adalah, nah, kalau saya itu sudah saya hafal, jadi 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, dan 225. Nah, itu 225 itu adalah 15 kuadrat. Nah, kalau kita sudah bisa menghafal daftar perkalian itu, maka cukup membantu juga di dalam melakukan perkalian-perkalian bilangan tertentu. Misalnya, ini saya hapus dulu. Misalnya saya mengalikan bilangan 13 kali 14 misalnya. 13 dikali 14. Ini saya bisa melakukan dengan cepat, yaitu pertama saya pikirkan 13 kuadrat dulu. 13 kuadrat, lalu nanti saya tambah 13 lagi. Ya, karena 13 kali 13 ditambah 1 kali 13. Gitu. Itu cara berpikirnya. Sehingga 13 kuadrat itu kan saya berpikir, ini prosedurnya ya, berarti 169 ditambah 13. Sehingga ini menjadi 182. Nah, itu cara ini, cara berpikirnya. Ya. Kemudian, misalnya nomor 2, itu adalah 15 kali 17. 15 kali 17. Ini lebih cepat lagi, karena ini saya 15 kuadrat kan 225, kemudian ditambah 30. Berarti pasti 255 ini. Saya ulangi. Jadi ini saya berpikir adalah 15 kali 15, atau 15 kuadrat tadi. Ya, 15 kuadrat itu 225. Kemudian ditambah 2 kali 15, berarti ditambah 30. Jadi hasilnya adalah 255. Lagi, misalnya 15 kali 18. 15 kali 18 adalah 225 ditambah 45, jadi berarti 270. Gitu. Nah, orang bisa menggunakan pendekatan lain, jadi bukan bilangan kuadrat yang dipakai, tetapi misalnya anggap saja bahwa ini seperti pertemuan kali yang lalu, anggap saja ini 20, sehingga 20 dikali 15 kan 300, kemudian dikurangi 2 kali 30, 2 kali 15, ini 30, jadi 300 kurang 30, jadi hasilnya adalah 270. Nah, begitu caranya. Jadi pendekatan ini kita bisa menggunakan macam-macam. Jadi apakah menggunakan tabel bilangan kuadrat, ini sangat penting juga. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menghafal tabel perkalian, cukuplah dari 1 sampai 15. Lalu yang berikut, ini ada perkalian yang sangat istimewa. Jadi misalnya perkalian dua bilangan, puluhannya sama, satuannya itu berjumlah 10. Jadi contohnya, misalnya 23 kali 27 misalnya. Kemudian umpamanya 48 kali 42. Kemudian misalnya 76 kali 74. Nah, jadi perhatikan bahwa bilangan puluhannya itu harus sama. Kemudian bilangan satuannya itu harus berjumlah 10. Jadi 3 sama 7, 8 sama 2, 6 sama 4, kalau 9 sama 1, 5 sama 5, dan seterusnya. Nah ini saya bisa menjawabnya dengan cepat. Ini pasti 621. Ini pasti 2016. Ini 5624. Nah, kenapa bisa dilakukan dengan cepat seperti itu? Nah, ini saya mau
menjelaskan atau membuktikan rumusnya dulu. Kenapa menjadi begitu? Supaya para pemirsa bisa yakin kebenarannya. Misalnya bilangan puluhan itu, karena ini berlaku untuk semua bilangan, maka saya secara umum saya sebut bilangannya A. Ya. Jadi kalau misalnya saya melakukan itu begini, jadi bilangan A saya tambahkan dengan X dikali dengan bilangan A saya tambahkan dengan Y. Syaratnya bahwa X tambah Y itu harus 10. X tambah Y harus 10. Oleh karena itu, ini kalau saya kalikan kan ini ke sana, kemudian ini dikali juga ke sana, kemudian ini, dan ini. Yang pertama, A kali A, saya tulis saja. Jadi, A kali A, AA aja. Lalu ditambah A kali Y, ditambah ini kali ini berarti A dikali X, kemudian ditambah ini dikali ini, berarti X dikali Y. Nah, di sini, ini saya faktorkan, jadi A-nya saya keluarkan, maka di sini di dalamnya saya tulis A ditambah Y ditambah X. Kemudian ditambah XY di belakang. Nah, sekarang para pemirsa perhatikan bahwa X tambah Y atau Y tambah X itu kan sama dengan 10 nih. Ini 10. Oleh karena itu, saya tulis di sini adalah A dikali A tambah 10, kemudian ditambah XY. Ini rumusnya nih. Nah, sekarang bisa kita perhatikan di sini. Misalnya 23 dikali 27. Berarti 20, jadi A-nya itu dalam hal ini 20. Jadi 20 dikali 30, lalu tambah X kali Y. Jadi ini X-nya, ini Y-nya. Jadi ini berarti 20 kali 30 langsung 600. Kemudian ditambah 3 kali 7, 21. Jadi hasilnya adalah 621. Kemudian yang berikut, ini 48 kali 42, berarti A-nya itu 40. A-nya itu 40, berarti 40 kali 50 nih di sini. Jadi 40 kali 50 ditambah 16, 2016. Kemudian ini berarti A-nya itu 70, sehingga saya kali 70 kali 80 ditambah 24, jadi 5.624. Nah itu, jadi ini penting sekali. Pemirsa sekalian bisa mengingat prosedur ini, karena nanti dampaknya juga terhadap bilangan lain ya, yang sangat istimewa juga. Jadi contohnya, nah bilangan satu yang jumlahnya 10, selain 64, 72, ada 55. 5 sama 5 maksudnya. Nah sehingga misalnya 25 kali 25 itu langsung saya pikir berarti 20 kali 30, 600. Tambah aja 25 di belakangnya. Berarti 25 kuadrat itu pasti 625. 35 kuadrat. 35 kuadrat berarti 1225. 1225. 35 kuadrat. Karena dalam pemikiran saya, 30 dikali 40, nah itu saya pikirkan dulu. Dan itu gampang pasti, karena bilang puluhan bulan. Jadi pasti gampang mendapatkan hasil. Jadi 1200, lalu belakangnya pokoknya ditambah 25. Kalau kuadratan yang bilangan satuannya adalah 5. Contoh lain misalnya 45 kuadrat. 45 kuadrat berarti 2025. 75 kuadrat berarti 5625. Dan seterusnya. Ya. Jadi 85 kuadrat misalnya. 85 kuadrat atau 85 kali 85. Ini pasti 7225. Karena yang saya pikirkan adalah 80 kali 90 itu dulu. 80 kali 90 kan 7.200. Tinggal ditambah aja.
di belakangnya dengan 25. Jadi 7.225. 95 kuadrat berarti 9.025. Karena 95 kuadrat itu artinya 90 dikali 100, ya, 9.000. Lalu ditambah 25. Jadi 9.025. Ya, jadi itu rumusan untuk perkalian antara dua bilangan yang puluhannya sama dan satuannya berjumlah 10. Itu saya kira sudah cukup. Dan tadi rumus ini berdampak juga pada pengkuadratan dengan satuannya 5. Karena 5 sama 5 itu jumlahnya 10. Ya, lalu saya lanjutkan sedikit, dan yang terakhir, ini adalah suatu perkalian yang sangat istimewa. Katakanlah ini permainan, semacam magic lah, ya, dari suatu perkalian. Ini sangat menarik perhatian. Yaitu perkalian dua bilangan yang mendekati 100. Nah, ini ada cara-cara yang sangat istimewa, yang sangat mengagumkan. Oleh karena itu, para pemirsa, saya harapkan bisa memperhatikan dengan baik, sehingga nanti bisa digunakan untuk kelanjutannya, untuk berpikir sendiri. Dan ini sangat menyenangkan. Kita mulai dengan contoh yang pertama, yaitu 98 kali 94. 98 dikali 94. Ini hasilnya, itu bisa saya hitung dengan cepat, yaitu ini 9212 hasilnya. Kemudian nanti saya akan menjelaskan kenapa menjadi begitu. Soal yang kedua yaitu 96 kali 92. 96 kali 92. Ini hasilnya juga saya bisa langsung cepat, yaitu 8832. Nah, kenapa menjadi begitu? Mari kita perhatikan prosedurnya. Jadi kalau yang pertama dulu 98 dikali 94. Kalau kita hubungkan dengan bilangan 100, maka ini kurang 6, jadi saya tulis di sini minus 6. Kemudian bilangan ini berkurang 2, jadi saya tulis minus 2. Nah, sekarang kalau saya menyilang begini, perhatikan, saya menyilang. Min 2 ditambah 94 itu 92, min 6 ditambah 98 juga 92, pasti sama penyilangannya. Nah, oleh karena itu, saya ingat 92 tadi, saya kali 100, 9.200. 9.000. Kemudian ditambah, karena ini min 6 kali min 2 berarti plus 12, jadi ditambah 12. Sehingga hasilnya adalah 9.212. Nah, kebenaran daripada hasil perkalian ini silakan para pemirsa mengeceknya dengan menggunakan kalkulator barangkali atau kertas coretan. Silakan dihitung sama tidak hasilnya, pasti sama. Kemudian yang kedua yaitu yang ini 96 dikali 92. Ini adalah minus 8. Yang ini adalah minus 4. Sehingga kalau saya silang, perhatikan, min 4 ditambah 92 itu 88. Nah, 96 ditambah dengan minus 8 juga 88. Jadi pasti saya menulisnya di sini 88, langsung aja di sini 32. Jadi hasilnya itu pasti 8.832. Begitu. Ya, jadi dua bilangan yang mendekati 100 jika dikalikan. Nah, sehingga selanjutnya itu tidak harus bilangan itu berkurang dari 100, tapi bisa juga lebih dari 100 misalnya. Jadi umpamanya 94 dikali 102. Kemudian nomor 4 88 dikali 105 misalnya. Lalu nomor 5 92 dikali 115. Ini bisa kita lakukan seperti program seperti itu.
Jadi ini contohnya, misalnya nomor 3. Nomor 3. Nomor 3 ini kan 94 dikali 102. Berarti di sini plus 2 kelebihannya, yang di sini minus 6. Sehingga kalau saya silang begini, ini 94 tambah 2, 96, 102 kurang 6 juga 96. Sehingga hasilnya di sini pasti 9600. Nah, karena sini plus kali min, maka ini jadi min 12. Sehingga hasilnya adalah 9588. Ini hasilnya. Begitupun seterusnya. Silakan para pemirsa mencoba yang dua soal yang terakhir. Kemudian nanti dicek dengan kalkulator atau kertas coretan hasilnya sama atau tidak. Para pemirsa yang saya hormati, untuk pertemuan kali ini saya kira sudah cukup dulu. Jadi ini adalah perhitungan operasi perkalian dengan pendekatan-pendekatan yang sangat banyak caranya, tetapi dikembalikan kepada kita masing-masing untuk menggunakan pendekatan yang mana. Dengan penjelasan yang saya berikan, mudah-mudahan para pemirsa dapat memahaminya dengan baik dan dapat menikmati daya tariknya operasi-operasi dalam matematika, sehingga ketika kita menjelaskan kepada peserta didik yang kita bimbing, bisa meningkatkan imajinasi dia, bisa meningkatkan daya pikir dia untuk mempertajam, sehingga ketika dia mengambil setiap jalan yang mau ditempuh dalam aspek kehidupan secara lebih luas pun, dia akan lebih kreatif. Saya kira itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya para pemirsa. Selamat siang. Sampai ketemu di pertemuan yang berikutnya.